Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 23. Saya Jihan sebagai MC bersama Kak Dea, Kak Aya, Kak Fia, dan Kak Karina. Di sini kami akan membahas film The Matrix dan mengaitkan tentang materi filsafat modern dalam mata kuliah Allah dan Semesta. Kita mulai dengan sinopsisnya terlebih dahulu. Kak Dea, bisa ceritakan secara singkat sinopsis film The Matrix? Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis film ini. Jadi film ini itu mengikuti kehidupan seorang programmer komputer bernama Thomas Anderson yang hidup dengan identitas ganda sebagai hacker bernama Neo. Ia merasa ada sesuatu nih yang gak beres dengan dunia di sekitarnya. Terdapat sebuah kegelisahan filosofis tentang realitas yang terus menghantuinya. Pencariannya membawa bertemu dengan Morpheus, seorang tokoh misterius yang meyakinkan bahwa dunia yang ia kenal hanyalah simulasi buatan atau yang disebut dengan Matrix. Dunia tersebut sebenarnya adalah ilusi digital yang diciptakan oleh mesin cerdas untuk mengendalikan manusia. Sementara tubuh mereka itu digunakan sebagai sumber energi. Neo kemudian dihadapkan pada pilihan penting, tetap hidup dalam ilusi yang nyaman atau menghadapi kenyataan pahit tentang dunia nyata. Ia memilih untuk bangun dan menemukan kebenaran, lalu bergabung dengan kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Morpheus. Kelompok ini termasuk dalam kelompok Trinity. Dalam perjalanan tersebut, Neo mulai memahami bahwa dirinya mungkin adalah The One, atau sosok yang diramal mampu membebaskan umat manusia dari dominasi mesin. Ia terus harus menghadapi ancaman dari program penjaga Matrix seperti Agent Smith, sekaligus menggali potensi dirinya untuk mengendalikan realitas dalam kehidupan atau dunia simulasi. Secara keseluruhan, The Matrix bukan hanya film aksi fiksi ilmiah, tetapi juga mengangkat pernyataan mendalam tentang realitas, kesadaran, kebebasan, dan kebenaran yang menjadi dasar kuat untuk dianalisis melalui perspektif filsuf. Oke, terima kasih Kak Dea. Setelah kita mengetahui alur ceritanya, jika dikaitkan dengan pemikiran filsafat modern, menurut Kak Aya, bagaimana film The Matrix mencerminkan problem filosofis dalam pemikiran modern? Baik, saya Arianda akan mencoba menjawab dari perspektif saya. Kalau menurut saya, The Matrix itu sebenarnya bukan cuma film fiksi ilmu biasa, tapi juga gambar yang cukup dalam tentang krisis dalam pemikiran modern, terutama terkait realitas, kebenaran, pengetahuan, dan juga kesadaran dari manusia. Pertama, kalau misalkan kita lihat dari pemikiran René Descartes, film ini itu sangat mencerminkan keraguan filosofis tentang realitas. Descartes ini pernah mempertanyakan apakah dunia yang kita alami itu benar-benar nyata atau hanya semacam ilusi yang sedang menipu kita. Dia ini bahkan sampai pada ide bahwa ada sesuatu yang memanipulasi persepsi kita. Nah, di The Matrix ini, hal ini itu divisualisasikan secara ekstrim. Manusia hidup itu dalam dunia yang sepenuhnya buatan, tapi mereka itu tidak menyadarinya sama sekali. Ini tuh yang bikin kita mikir bahwa apa jangan-jangan selama ini kita juga terlalu percaya sama apa yang kita anggap nyata, tanpa pernah benar-benar mempertanyakannya. Yang kedua, kalau misalkan dikaitkan dengan David Hume, film ini tuh juga menunjukkan kelemahan dari empirisme. Hume itu percaya bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman indera. Tapi di The Matrix, indera manusia itu justru menjadi alat manipulasi. Apa yang dirasakan Neo sebelum bangun itu terasa sangat nyata, seperti rasa sakitnya, rasa takut, bahkan hubungan sosial, itu semuanya palsu. Nah, ini menunjukkan bahwa pengalaman indrawi itu tidak selalu bisa dijadikan dasar kebenaran. Jadi film ini itu seperti memperlihatkan bahwa kepercayaan penuh pada indera itu bisa berbahaya kalau misalkan tidak disertai dengan refleksi yang kritis. Selain itu, film ini juga sangat kuat dalam menggambarkan krisis eksistensial manusia yang modern, yang bisa dikaitkan dengan pemikiran Martin Heidegger. Heidegger ini bilang bahwa manusia itu sering hidup secara tidak autentik, yaitu sekadar mengikuti sistem, kebiasaan, dan juga ekspektasi sosial tanpa benar-benar sadar akan dirinya sendiri. Di dalam Matrix, manusia itu hidup normal, kerja, makan, berinteraksi, tapi sebenarnya mereka itu nggak benar-benar hidup karena semuanya dikontrol oleh sistem. Ini tuh mirip banget ya sama kondisi manusia modern seperti yang kita sekarang ini, yang kadang hidupnya itu autopilot, tanpa mempertanyakan makna hidupnya itu seperti apa. Nah, perjalanan Neo ini juga penting di sini. Ketika dia mulai sadar, dia mengalami kebingungan, ketakutan, bahkan penolakan terhadap kenyataan. Ini bisa dilihat sebagai bentuk awakening atau kesadaran eksistensial. Tapi yang menarik, kesadaran itu tidak nyaman, justru menyakitkan. Ini menunjukkan bahwa dalam filsafat modern, mencari kebenaran itu tidak selalu membawa kebahagiaan, tapi justru membawa tanggung jawab dan juga konsekuensi.
dimensi. Selain itu, The Matrix juga bisa dilihat sebagai kritik terhadap perkembangan teknologi di era modern. Teknologi yang awalnya diciptakan untuk membantu manusia, dalam film ini justru berbalik mengontrol kita. Kalau misalkan ditarik ke konteks sekarang, kita juga lihat bagaimana teknologi seperti media sosial, algoritma, dan AI perlahan itu mempengaruhi cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan bahkan cara kita melihat realitas. Jadi ini ada kekhawatiran bahwa manusia itu bisa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kalau misalkan dirangkum, film ini itu menceritakan beberapa problem utama dalam filsafat modern. Yang pertama, itu keraguan terhadap realitas seperti yang dipikirkan oleh Descartes. Lalu, ketidakpastian pengetahuan dari indera seperti kritik terhadap Hume. Dan yang terakhir, krisis keautentikan manusia menurut Heidegger. Nah, yang bikin The Matrix itu kuat adalah karena dia tidak langsung kasih jawaban. Justru ngajak kita untuk terus mempertanyakan apakah kita benar-benar hidup secara sadar atau hanya menjalani yang sudah diatur tanpa kita sadari. Jadi, menurut saya, The Matrix itu bukan cuma film hiburan, tapi juga refleksi mendalam tentang kegelisahan manusia modern dalam menghadapi realitas, mencari kebenaran, dan juga menemukan jati dirinya sendiri. Terima kasih Kak Ayah. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Kak Fia. Bagaimana menurut Kakak film The Matrix mencerminkan problem filosofis dalam pemikiran modern? Menurut aku, The Matrix itu sebenarnya bukan sekedar film science fiction, tapi semacam cermin dari kegelisahan besar dalam pemikiran modern, terutama soal apakah realitas itu benar-benar bisa dipercaya dan sejauh mana manusia punya kendali atas pengetahuannya sendiri. Kalau dikaitkan dengan René Descartes, film ini sangat kuat menggambarkan keraguan radikal terhadap realitas. Descartes kan pernah mempertanyakan apakah dunia yang kita lihat ini nyata atau cuma ilusi yang ditanamkan di pikiran kita. Nah, di The Matrix, ini itu menjadi ekstrem. Manusia hidup dalam simulasi dan bahkan tidak sadar kalau apa yang mereka alami itu palsu. Jadi film ini seperti membawa pertanyaan Descartes ke level yang lebih konkret kalau semua bisa dimanipulasi. Lalu kalau kita lihat dari sudut pandang David Hume, film ini juga menyentuh soal keterbatasan pengalaman indrawi. Hume percaya bahwa pengetahuan kita berasal dari pengalaman, tapi masalahnya di The Matrix, pengalaman itu sendiri sudah direkayasa. Artinya apa yang kita lihat, rasakan, dan juga yakini belum tentu bisa dijadikan dasar kebenaran. Menariknya lagi, kalau dikaitkan dengan Immanuel Kant, kita bisa lihat bahwa manusia mungkin tidak pernah benar-benar mengakses realitas sebenarnya. Kan bisa dibilang hanya memahami dunia melalui persepsi dan juga struktur pikiran kita. Dan dalam film The Matrix bisa dianggap sebagai sebentuk ekstrim dari itu, yaitu realitas yang kita pahami memang sudah difilter bahkan dikonstruksi. Selain itu, ada juga nuansa pemikiran George Wilhelm Friedrich Hegel tentang yang namanya kesadaran. Perjalanan Neo itu bukan cuma soal melawan mesin, tapi juga proses menjadi sadar dari tidak tahu apa-apa sampai akhirnya memahami realitas sampai lebih dalam. Tapi yang menarik, kesadaran itu tidak datang dengan nyaman, melalui penuh konflik dan juga krisis. Ini menunjukkan bahwa dalam pemikiran modern, kesadaran di kita tuh seringkali terlahir dari ketidakstabilan. Dan kalau kita tarik ke konteksnya sekarang, yaitu The Matrix itu relevan banget karena kita hidup di era teknologi, media sosial, dan juga algoritma itu ikut membentuk cara kita melihat dunia. Dan tanpa sadar kita juga bisa hidup versi dalam realitas yang sudah dikurasi, bukan oleh mesin seperti di film, tapi oleh sistem digital yang kita pakai sehari-hari. Jadi menurutku The Matrix ini mencerminkan problem utama filsafat modern, yaitu keraguan terhadap realitas, keterbatasan pengetahuan manusia, dan juga pertanyaan tentang apakah kita benar-benar bebas atau justru sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tidak kita sadari. Seperti itu. Terima kasih Kak Fia. Untuk menutup sesi diskusi, saya ingin meminta Kak Karina untuk berbagi refleksi pribadi setelah menonton film The Matrix. Oke, baik. Jadi saya akan berbagi refleksi pribadi saya setelah menonton film The Matrix. Jadi setelah nonton The Matrix, menurut saya film ini bukan cuman soal dunia virtual, tapi lebih ke bagaimana kita memahami realitas. Menurut saya film ini mengajak kita untuk berpikir, apakah selama ini kita benar-benar hidup dalam kenyataan atau cuman menerima apa yang kita lihat tanpa kita pertanyakan. Part yang paling berkesan buat saya, itu ketika Neo dikasih pilihan pil sama Morpheus antara pilihan pil merah dan pil biru. Jadi itu bukan sekedar pilihan biasa, tapi tentang berani atau enggak kita menghadapi kebenaran, walaupun kenyataan itu nggak nyaman. Nah, selain itu, menurut saya, film ini juga menunjukkan kalau pengalaman yang kita rasakan belum tentu bisa jadi patokan kebenaran, karena di The Matrix, semua yang dirasakan manusia itu ternyata cuma simulasi. Karena dunia yang sebenarnya itu sudah hancur dan dikendalikan oleh mesin.
Nah, jadi dari situ saya merasa kita juga harus lebih kritis dalam melihat dunia, nggak langsung percaya sama apa yang kita lihat atau kita dengar. Terakhir, menurut saya perjalanan Neo itu juga penting, karena Neo itu nggak langsung paham, tapi dia harus melalui proses dari ragu-ragu sampai akhirnya sadar. Meskipun dia selalu dari awal dibilang bahwa dia adalah the one yang terpilih, tapi Neo itu nggak langsung jadi expert gitu, nggak langsung sadar kalau dia itu the one, tapi dia harus melalui proses sampai dia bisa sadar kalau misalkan dia adalah the one atau yang terpilih. Nah, jadi itu mengingatkan kita kalau memahami kebenaran itu butuh proses, nggak instan. Jadi kesimpulannya, film ini mengajarkan saya untuk lebih sadar, lebih kritis, dan berani mempertanyakan realitas yang saya jalani saat ini. Oke, terima kasih Kak Karina. Jadi, dapat disimpulkan bahwa film The Matrix menggambarkan bagaimana manusia seringkali hidup dalam realitas semu tanpa menyadarinya. Hal ini berkaitan dengan pemikiran filsafat modern yang mempertanyakan kebenaran, realitas, dan keberadaan manusia. Film ini juga mengajak untuk kita lebih kritis terhadap apa yang kita anggap sebagai kenyataan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak podcast kami. Sampai jumpa pembahasan berikutnya.